Istri kedua sang penguasa. Episode 35. Wanita malam. Flashback on. Saat selesai acara pertemuannya dengan klien di klub A, Al memilih untuk duduk bersantai seraya menikmati minuman yang beralkohol cukup rendah. Ia tak mau jika diomeli oleh sang mama saat dirinya pulang dalam keadaan mabuk. Saat sedang duduk bersantai sembari menunggu kedatangan Jason yang pergi mengantarkan kliennya, Al mengerutkan keningnya saat seseorang wanita cantik dan seksi menerobos masuk ke dalam ruangan itu. Menawarkan diri, ya, itulah yang dilakukan wanita itu. Bahkan tanpa malu, wanita itu duduk. Apa pria tampan ini mau menghabiskan malam denganku? Ucap genit wanita itu seraya membelai pipi Al. Namun, fokus Al mengarah ke wajah wanita itu. Wanita yang cantik, body yang bisa dikatakan perfect, menarik perhatian Al. Al hanya diam saja melihat ke wajah wanita yang dianggapnya sangat cantik. Ia sangat suka melihat wajah oval itu, matanya yang indah, dan bibir yang tipis. "Tuan," bisiknya dengan nada sensual. Al menangkap tangan wanita itu yang sudah mulai ingin membuka kancing kemejanya. Karena saat ini Al memang hanya memakai kemeja tanpa jas. "Siapa namamu?" tanya Al masih memegang tangan wanita itu dan tatapannya pun tak lepas. "Jenny, Tuan." "Apa kau menyukai pekerjaan ini?" tanya Al. "Tidak." "Apa kau mau melayaniku?" "Aku dibayar untuk itu." "Tapi aku hanya ingin kau melayaniku seorang." "Kau bisa memintanya pada bosku, Tuan." "Oke." Awal kisah percintaan Al dan Jenny dimulai dari malam itu. Al sengaja membayar mahal untuk mengontrak Jenny selama 2 tahun. Dengan alasan untuk melayaninya. Namun tujuan utamanya bukan itu. Al sengaja mengeluarkan Jenny dari dunia malam karena merasa kasihan. Namun seiring berjalannya waktu, dengan pertemuan mereka yang terbilang sering, meski tugas Jenny hanya menemani Al tanpa melakukan seks, keduanya jatuh cinta. Dari saat Al mulai menyadari perasaannya, pria itu sudah mulai menyentuh Jenny meski hanya sekedar berciuman. Dan mereka pun saling menyatakan perasaan dan menjadi sepasang kekasih. Al yang begitu mencintai Jenny tak tanggung untuk membiayai hidup Jenny, sampai Jenny menjadi seorang model. Karena dirasa cukup saling mengenal, Al berniat nikahi Jenny. Tentu saja wanita itu senang. Namun, niat baiknya itu ditentang oleh orang tua Al. Lebih tepatnya Dewi sang mama. Namun Al tetap kekeh. Ia takkan menikah jika bukan karena bersama dengan Jenny. Dan pada akhirnya Dewi pun mengalah. Membiarkan anaknya menikah dengan wanita yang pernah berprofesi sebagai wanita malam. Jenny memutuskan meniti karir di negeri Pansam. Namun Al membiarkan istri yang sangat dicintainya itu untuk menggapai cita. 1 tahun pernikahan mereka, semua masih berjalan dengan lancar. Jenny yang meniti karir di Amerika pun namun berjalan 2 tahun, ada sesuatu yang berbeda. Jenny sering beralasan tidak sempat pulang karena terlalu sibuk. Masuk waktu 3 bulan Jenny belum bisa pulang, Al merasa ada yang tidak beres. Al yang berada di perusahaan terus saja mengumpat kesal saat Jenny tak menjawab panggilannya. "Kamu kemana sih? Apa segitu pentingnya kerja kamu sampai sudah 3 bulan kamu tidak pulang, Jen? Aku merindukanmu." Ucap pria itu lirih, memegang kepalanya dengan kedua tangannya. Al bahkan tak bisa fokus pada pekerjaannya karena selalu memikirkan "Jason!" teriaknya. "Iya, ada apa, Tuan?"
Jawab Jason saat masuk ke ruangan itu. Kirimkan orang ke Amerika untuk mengikuti istriku. Suruh mereka melaporkan padaku apapun yang dia lakukan istriku di sana. Ucap pria itu kesal. Baik Tuan, aku akan mengirimkan beberapa orang ke sana. 3 hari kemudian, Al yang tengah fokus bekerja dengan kegiatannya saat melihat ada notifikasi email yang masuk di layar komputernya. Dengan perasaan tak enak, dia membuka email tersebut. Al mengeraskan rahangnya saat melihat isi email, di mana memperlihatkan sang istri yang sedang asyik berlibur bersama dengan seorang pria. Bergandengan tangan, tertawa bersama, bahkan berciuman. Jenny, geram Al. Jadi ini alasanmu tidak bisa menemuiku. Al tetap memerintahkan anak buahnya untuk selalu membuntuti Jenny. 2 kali seminggu, Al mendapatkan notif tentang istrinya yang masih selalu dengan selingkuhannya. Dan puncak kemarahannya saat melihat kedua orang itu masuk ke hotel. Dan tak sampai di situ. Anak buah Al pun mampu mengambil video Jenny berserta pria itu saat melakukan pergumulan panjang. Saat berada di apartemen, pria itu menyeringai saat melihat istrinya menghubunginya. Halo sayang, ucap Al. Sayang, aku merindukanmu. Jawab Jenny di seberang sana. Aku juga sayang. Kapan kau bisa pulang? Ini sudah 3 bulan loh. Tanyanya manja. Oh, maafkan aku sayang. Pekerjaanku sangat banyak. Tapi aku usahakan secepatnya ya. Al masih bersikap seperti biasa meski sudah tahu tabiat Jenny. Sejak saat itu, Al memang sudah berniat menceraikan Jenny, namun hanya menunggu waktu yang tepat. Karena merasa kesepian dan tentu saja sebagai pria dewasa, Al membutuhkan seorang wanita. Saat Al bersama Jason. Jason, carikan wanita untukku. Maksudnya wanita malam? Jason mendapatkan tatapan tajam dari Al. Apa kau pernah melihat aku melakukan itu? Aku butuh seorang istri. Carikan wanita untuk aku nikahi. Maksud Tuan untuk jadi istri kedua? Tanya Jason memastikan. Ya, aku akan mengikuti jejakmu untuk menikah lagi. Aku ingin dari kalangan biasa. Baiklah Tuan. Sejak saat itu pun Jason melakukan tugas. Dan Al saat Jenny pulang pun bersikap seperti biasanya. 1 bulan kemudian. Jason sangat frustasi karena hingga saat ini ia belum juga menemukan wanita sesuai dengan yang diinginkan si sang penguasa itu. Hingga istri keduanya melontarkan kata yang bisa membuatnya bersemangat. Sahabat istrinya menerima tawarannya untuk jadi kandidat istri kedua pria sang penguasa itu. Sebab wanita itu membutuhkan uang. Tuan, aku punya kandidat lagi. Ujar Jason yang saat ini sedang berada di perusahaan. Wanita ini merupakan kandidat yang ke-31. Kalau ini masih belum sesuai kriteriaku, kupecat kau. Ujar Al menatap asistennya sengit. Jason pun memperlihatkan potret wanita cantik yang sedang tersenyum. Cantik. 1 kata yang terucap dari bibir pria itu. Apa yang dia butuhkan? Kata istriku, sahabatnya itu butuh uang 100 juta untuk membayar utang ayah tirinya. Jadi dia sahabat istrimu? Iya Tuan, katanya anaknya sopan kok, pintar juga dalam urusan dapur. Dan sekarang kuliah semester 6, jurusan fashion design, terima beasiswa. Hanya saja hidupnya kurang beruntung.
Ia selalu dikejar-kejar rentenir gara-gara ayahnya yang selalu berjudi dan meninggalkan hutang. Dan ia bekerja di 2 tempat yang berbeda sekaligus dalam setiap harinya. Lapor Jason tentang jati diri wanita itu. Oh iya, namanya Aurora Savitri, Tuan. Biasa dipanggil Aura. Baiklah, bawa dia ke apartemenku hari ini. Aku ingin bertemu dengannya langsung. Baik, Tuan. Ucap Jason dengan senangnya. Kesan pertama yang Al dapat dari pertemuannya dengan Aurora adalah menarik. Wanita yang besok akan dia jadikan istri adalah benar wanita yang sangat sopan dan sedikit polos. Bahkan di pertemuan pertama mereka, Al sudah mengerjai wanita itu. Wanita yang menarik. Semoga dia tidak seperti Jenny. Flashback off.